Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyahu fi daraini amin. Wal maqalatus sadisah wal isrun. Al maqalatus sadisatu wal isrun 26. Maqalah 26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Monggo. Belum ready. Bab 33 bab 33 makalahnya 26. Ya. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni. 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 Adkhaltuhu jannati. Adkhaltuhu jannati. Ya. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni. 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 Ajnabtuhu nari. Ajnabtuhu nari. Satu lagi, wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni. Wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni. Iya. Minni udah ya. Terus ada masih ansaitul hafadhah. Ansaitul hafadhah. Ansaitul hafadhah. Ansaitul hafadhata dunubahu. Ansaitul hafadhata dunubahu. Oke. Auhallah, Allah telah mewahyukan. Auha itu fi'il madhi. Auha telah mewahyukan. Allahu fa'ilnya, Allahu fa'ilun. Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Ila kepada ba'dil anbiya, sebagian para nabi alaihi salam. Man laqiyani, laqiya juga fi'il madhi sama siapa yang menjumpaiku. Laqiya, liqa itu kan perjumpaan. Laqiyani, siapa yang menjumpaiku, maksudnya bil maut ya, di dalam setelah kematian. Wa huwa yuhibbuni. Wa huwa yuhibbuni, sedang dia dalam keadaan mencintaiku. Wawunya wawu haliyah, dalam keadaan sedang dia wa huwa yuhibbuni, dalam keadaan mencintaiku. Wa huwa, sedang dia yuhibbuni, mencintaiku. Ay yastaku ilayya wa yarghabu fima indi minas thawab. Yastaku itu rindu ya. Yastaku rindu ilayya padaku, wa yarghabu fi ma, berarti dan mencintai aku dan mencintai apa-apa. Wa yarghabu, dan dia mencintai apa-apa, indi yang ada padaku, minas thawab berupa pahala. Merindukan Allah, mencintainya dan mencintai pahala.
Adkhaltuhu jannati, niscaya aku masukkan ke dalam surga. Adkhaltuhu jannati, niscaya aku masukkan ke dalam surgaku. Ma'as-sabiqin, bersama orang-orang terdahulu. Adkhaltuhu jannati maksudnya ma'as-sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu. Rabi'ah al-Adawiyah bertanya pada rekan-rekan yang selevel dengan dia, apa ciri cinta kepada Allah? Ciri cinta kepada Allah. Syakik al-Balkhi mengatakan, Syakik itu sejaman dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ciri cinta orang belum dikatakan mencintai Allah kalau dia belum bersabar dalam menerima hukumannya atau musibah. Kalau dia belum bersabar dalam menerima hukumannya. Jadi dengan kepahitan, sakit atau apapun tidak ada mengeluh. Ciri orang yang mencintai itu bersabar ketika mengalami musibah. Kata Rabi'ah, itu sombong itu katanya. Lalu Rabi'ah juga bertanya kepada rekan yang lain. Kalau tidak salah Malik bin Dinar. Kalau menurutku katanya, ciri cinta seorang itu adalah kalau dia bersyukur dengan musibah. Dia bersyukur dengan musibah. Karena musibah itu meningkatkan kualitas seseorang, menguatkan kualitas iman seseorang. Dari sisi rohani ya, menguatkan. Tidak ada setelah musibah itu kecuali kebaikan. Tidak ada pilihan kecuali bersyukurlah kita katanya. Bersyukur. Dan yang terakhir ditanya, apa menurut kamu Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham menjawab, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham, iya. Kita belum dinilai cinta kepada Allah kalau kita belum bisa menikmati musibah yang Allah berikan. Itu baru sisi cinta berhubungan dengan musibah. Kalau orang mencintai itu dimarahin segala macam tidak akan kabur. Tidak akan, seorang istri mencintai suaminya biarpun dimarahin dia akan bertahan. Suami juga sama seperti itu. Dia tahan dengan omelannya, itu kan berarti besar itu cinta itu. Kalau nggak tahan dengan omelannya nggak cinta itu, nggak cinta. Kalau nggak tahan. Tapi kalau menurut Rabi'ah, buat saya, kalau seorang tidak bisa dinilai mencintai Allah kalau masih memikirkan sabar, syukur, atau menikmati. Jadi itu semua nggak ingat semuanya karena dia fokus kepada Allah. Dia memberi contoh seperti perempuan di zaman Nabi Yusuf yang oleh Zulaiha disuruh memotong buah, dikasih pisau lah. Kemudian setelah ada buah ada pisau, sedang ngiris buah itu Yusuf disuruh keluar kan dalam Al-Quran tuh. Yusuf keluar lalu mereka ternganga sampai teriris-iris karena fokus kepada Nabi Yusuf sehingga dia tidak peduli lagi dengan dirinya itu. Itu baru cinta yang sejati. Pakai dalil. Jadi nggak peduli lagi masuk surga, masuk neraka, apakah dikasih musibah, udah nggak dia pokoknya nggak peduli lagi, fokus kepada yang dicintai. Tapi yang begini itu kan di dunia ini dalam sejarah hanya 1-2 aja sih. Kita menceritakan bukan harus seperti mereka, begitu bukan itu. Yang harus kita ikuti mah ya beribadah, belajar mencintainya itu yang buat kita mah. Jadi Allah Ta'ala telah mewahyukan ila ba'dil anbiya kepada sebagian para nabi
yaitu man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yuhibbuni, sedang dia dalam keadaan mencintaiku. Adkhaltuhu jannati, dia akan memasukkan, aku akan memasukkan dia. Adkhaltuhu, aku akan memasukkan dia jannati, kepada surgaku. Wa man laqiyani, dan siapa yang menjumpaiku, wawnya waw hal sama ya kan, waw hal tuh. Wa huwa yakhafuni, sedang dia dalam keadaan takut kepadaku, sedang dia dalam keadaan takut kepadaku. Maksudnya ya khaufu adzabi, takut dengan siksaku. Ajnabtuhu nari, aku akan jauhkan dia. Ajnabtuhu dari janiba yajnabu, ajnaba yujnibu, ajnaba, aku akan menjauhkan dia nari, dari nerakaku. Wa man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yastahyi minni, sedang dia dalam keadaan malu kepadaku, bi antan qabidha, mengkeret. Malu itu artinya, malu itu antang qabidha nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi. Itu definisi malu, mengkeret nafsuhu, dirinya, min sayin, dari sesuatu, khaufan, karena takut, min iqabillahi ta'ala, dari hukuman Allah ta'ala, lahu, kepadanya. Itu namanya malu. Jadi sini ada 3 materi sebetulnya di sini. Materi cinta, ini semuanya rohani semua nih, perasaan semua, rasa takut dan rasa malu. Rasa cinta, mahabbah, khauf, malu, takut, dan yastahyi, al-haya, malu. Di kualitas-kualitas rohani itu ada cinta, ada rasa takut, ada rasa malu. Ansaitul hafadhata, ansaitu, aku, niscaya ya, aku akan memelihara, akan melupakan ya, menggantikan, menjadi al-hafadhah nih para malaikat. Ansa itu al-hafadhah, al-hafadhah al-malaikat alladzi katabu a'malah, aku akan membuat lupa. Ansa itu aku akan menjadikan lupa. Siapa? Al-hafadhah, malaikat pencatat amal. Aku akan menjadikan lupa al-hafadhah kepada malaikat ansa itu aku akan menjadikan lupa al-hafadhah terhadap malaikat alladzi katabu amalah ya, yang mencatat amalnya. Itu al-hafadhah itu malaikat alladzina katabu amalah, dunubahu, dosa-dosanya, fadlan minallah ta'ala alaih, fadlan minallahi ta'ala alaih. Ansa itu aku akan membuat lupa al-hafadhata malaikat pencatat dunubahu amal dosa-dosanya. Jadi lupa itu dia terus. Satu ya. Jadi Allah Ta'ala telah mewahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yuhibbuni, sedang dia mencintaiku. Adkhaltuhu jannati, aku akan kumasukkan dia, aku masukkan dia kepada surgaku. Wa man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yakhafuni, sedang dia takut kepadaku. Ajnabtuhu nari, dia akan aku jauhkan nari, dari neraka.
Wa man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yastahyi minni, wa huwa sedang dia dalam keadaan malu kepadaku, ansaitul hafadhah, aku akan menjadikan lupa malaikat hafadhah, malaikat pencatat dunubahu, dosa-dosanya. Kedua, al-maqalatus sabi'ah wal ishrun, maqalah ke-27 ya. An Abdullah bin Mas'udin, monggo. An Abdullah bin Mas'udin. Iya. Abdullah bin Mas'ud itu ulama di Kufah ya. Jadi sahabat-sahabat itu kan bertebaran. Kalau di Mekah itu Malik, Anas bin Malik di Mekah itu. Salah. Abdullah bin Umar. Di Madinah itu Abdullah bin Umar. Di Mekah Ibnu Abbas. Kalau di Kufah adalah Ibnu Mas'ud. Nanti sahabat-sahabat besar itu punya murid lagi tabi'in yang hebat-hebat lagi. Tabi'in punya murid lagi, itu imam yang 4 itu salah satu diantaranya. Jadi imam yang 4 itu hanya 3 generasi keempat, dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, lalu imam 4. Bukhari mau di bawah masih, maka imam 4 itu tidak ada cerita hadis sahih, Bukhari, Sahih Muslim, enggak ada kan, belum lahir mereka semuanya. Di duluan imam yang 4. Dan Imam Bukhari aja bermadhab sebetulnya ke Imam Syafi'i madhabnya. Orang sehebat Imam Bukhari bermadhab. Jadi an Abdullah bin Mas'udin ya radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu alaik, ya. Addi maftaradallahu alaik. Adda ya uddu itu menunaikan ya. Addal amanah, kan dibuang itunya, huruf elatnya dibuang. Jadi addi, sebenarnya ada huruf elatnya tuh. Addal amanah, menunaikan artinya addi. Jadi kalau addi itu amar, addi maftaradallahu alaika, ya. Takun a'badan nas, takun a'badan nasi, wajtanib maharimallahi, takun azhadan nasi, hadan nasi. Jadi wajtanib maharimallahi, takun azhadan nasi. Jadi fi'il amar juga punya jawab amar. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Ada fi'il amar, ada jawab amar. Addi, itu kan fi'il amar. Addi maftaradallahu alaik. Nah, jawab amarnya takun, itu jawab amarnya. Maka, pokoknya niscaya. Mirip sih. Jadi ada amar tuh punya jawab amar. Kemudian wajtani budah ya. Yang ketiga ya. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Kalau ini hadis populer dan ini hadis sahih, ini populer ini. Ini nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud sebenarnya. Di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 85 itu 85 itu. Baihaqi ya, fi Abu Daud fi Zuhdi, ke dalam kitab Zuhud. Rawahu jamaah, di antara mereka minhum at-Tirmidzi fi sunanihi. Hadisnya sahih ini ya. Dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, addi, tunaikanlah atau laksanakanlah, addi, tunaikanlah, maftaradallahu alaik, ma apapun, apa saja, iftaradallah yang Allah fardukan, iftaradallahu alaik kepadamu. Ini juga termasuk langkah mendekati Allah itu mulai dari yang mengerjakan yang fardu mulainya. Yang baru nanti yang nawafil gitu. Addi, tunaikanlah ma apa iftarado yang difardukan Allah alaika kepadamu. Bit tamam maksudnya dengan sempurna. Bit tamam itu dengan sempurna ya. Sempurnakan yang wajib. Takun niscaya kamu akan menjadi a'badan nas, hamba yang paling mengabdi, sehamba-hambanya manusia. Nah gitu kira-kira. Takun kamu akan menjadi a'badan nas, hamba yang paling baik, sebaik-baik hamba. A'badan nas terus kalau harfiahnya sehamba-hambanya manusia. Aslinya kayak gitu. Mau diterjemahkan begitu juga boleh. A'badana, saya isim tafdhil kan? Iya. A'budu a'bada. Paling mengabdi. Orang yang paling mengabdi. Kalau di situ apa terjemahnya? Jadi sebaik-baik gitu. Jadi asal tahu saja bukan maksudnya abada baik gitu. Ya menyesuaikan. Harfiahnya gitu, sehamba-hamba manusia. Masa sehamba-hamba manusia kurang dipahami? Lebih tepat sebaik-baik manusia. Tapi nanti jangan sampai ini abada artinya sebaik-baiknya. Bukan, abada bukan sebaik-baiknya artinya mah. Tapi dalam konteks abadan nas bisa diterjemahkan sebaik-baik manusia. Yaitu tasiru aksaron nas ibadatan, menjadi aksaron nas, manusia yang paling banyak ibadatan, ibadahnya. Itu. Yang kedua, wajtanib maharimallah. Ijtanib, takun sama jawab amarnya. Jauhilah olehmu maharimallahi, maharima apa-apa yang Allah haramkan. Maharimallah apa-apa yang Allah larang. Wajtanib maharimallah, jauhilah oleh kamu apa-apa yang Allah larang. Takun azhadan nas, kamu akan menjadi orang yang paling juhud. Takun, kamu akan menjadi azhadan nas, orang yang paling juhud. Nah bapak-bapak, ada sering mendengar kata zuhud. Kata zuhud dalam kepala kita mungkin menjauhi dunia. Ya ada benarnya zuhud itu bukan menjauhi dunia. Tapi zuhud itu berusaha menjauhi yang dilarang. Itu zuhud pertama itu menghindarkan yang haram. Itu zuhud level awal, menjauhi yang haram, zuhud level awal. Kalau level kedua menjauhi yang makruh. Zuhud level kedua menjauhi yang makruh. Yang makruh aja dijauhi. Kita yang pertama juga cukup lah. Menjauhi yang makruh, menjauhi yang subhat. Yang kedua tuh yang makruh, yang subhat, yang remong-remong dijauhi. Itu level kedua. Puncaknya adalah yang halal pun dijauhi bila dikhawatirkan jatuh kepada berlebihan. Bila tidak memberikan manfaat yang baik, bila melenakan dia, yang halal pun dijauhi. Berpolitik itu halal nggak? Halal aja kan. Tapi kita nggak mau takut jatuh kepada haram. Ya. Itu juhud tuh, menghindari. Pilihan ya. Tapi tidak semuanya begitu sih. Nanti kalau orang soleh nggak mau ikut politik, isinya setan semua. Iya, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang semau gue. Ya, tergantung lah. Wajtanib maharimallah, jauhilah apa-apa yang Allah haramkan. Takun azhadan nas,
kamu akan menjadi manusia paling zuhud. Paling zuhud. Zuhud itu sebetulnya tindakan kesucian atau tindakan kesalehan. Zuhud itu. Ada seseorang, Ibrahim bin Adham, ditanya oleh Ibrahim al-Balkhi. Ibrahim bin Adham, Ibrahim terkenal, Ibrahim senior. Ibrahim al-Balkhi, Ibrahim dari Balkh, yang bertanya jauh-jauh ke Basrah tuh untuk bertanya tentang zuhud. Ya Syekh, kaifaz zuhdi? Wahai Ibrahim bin Adham, apa menurut engkau zuhud itu? Kata Ibrahim bin Adham, idza ruziktu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku dapat rezeki, aku bersyukur. Kalau aku tidak dapat, aku bersabar. Kata Ibrahim bin Adham. Menurut kita benar gak ya? Benar juga. Kalau dapat rezeki bersyukur, kalau tidak dapat rezeki bersabar. Lalu tiba-tiba sama Ibrahim al-Balkhi itu dibilang, itu mah kampung, anjing di kampung saya juga kayak begitu, katanya. Anjing di kampung saya begitu, kalau dapat rezeki dia senang, syukur itu namanya itu. Kalau dia nggak dapat, dia aja sabar, itu sabar namanya itu. Anjing juga bisa kalau begitu mah, katanya. Waduh, itu Ibrahim Junior nyesek banget itu, tapi nggak marah Ibrahim bin Adham itu. Oh, menurut kamu bagaimana kalau gitu? Menurut kamu bagaimana, katanya. Kalau menurut aku, kata Ibrahim al-Balkhi, gitu, idza ruziktu syakartu, sama ya. Pertamanya sama. Kalau aku dapat rezeki, aku bersyukur. Sama kan dengan awal? Cuman yang kedua yang beda-beda. Wa idza muni'tu enggak. Beda-beda. Idza ruziktu asartu, dia bilang. Kalau aku mendapat rezeki, aku bagikan habis. Aku habiskan untuk yang lebih memerlukan. Beda nggak Pak? Beda level ya? Beda levelnya. Yang tadi kan bersyukur. Kalau ini mah asar tuh, aku habiskan, aku berikan kepada yang lebih butuh. Wa idza muni'tu, kalau aku tidak dapat, syakartu, aku bersyukur. Kalau yang tadi aku bersabar kan? Kalau nggak dapat, aku bersyukur ini. Lalu terkenalah Ibrahim tua dalam bab ini dikalahkan sampai Ibrahim muda al-Balkhi. Ibrahim al-Balkhi. Jadi kalau dapat rezeki bersyukur, tidak dapat bersabar, itu udah jauh juga, cuma levelnya beda. Nah, level yang kedua yang lebih tinggi tadi, kalau mendapat rezeki kita bagi-bagikan, kalau nggak dapat bersyukur, itu level yang paling tinggi lagi. Yang tadi juga benar, Ibrahim cuma beda level doang. Benar aja sih, ini cerita mengenai level aja, level. Kayak cinta tadi, kalau orang tidak akan disebut cinta kalau dia tidak bersabar dengan hukuman Tuhan. Itu level awal. Itu cinta kepada Allah dan dia tidak mengeluh dengan penderitaan atau dengan musibah. Itu cinta kepada Allah. Seperti Nabi Ayub. Nah, yang kedua, bahkan dia bersyukur dengan musibah itu. Levelnya kan tinggi lagi tuh. Yang ketiga, bahkan dia menikmati musibah itu. Yang terakhir, tidak peduli lagi apakah musibah atau nikmat, nggak ada bedanya. Dia tidak terpikirkan semuanya, karena dia fokus kepada Allah. Itu hanya milik Robiah al-Adawiyah itu. Jadi itu terakhir, warda bima qasamallah, dan ridholah dan ridho rela bima qasamallah, dengan apa yang Allah bagikan laka kepadamu. Warda dan ridho bima, dengan sesuatu, qasamallah, Allah bagikan laka kepadamu. Nanti dari sini ada lahir definisi cinta yang berikutnya itu.
Yang tadi itu baru cinta dihubungkan dengan musibah. Masih banyak definisi cinta itu. Ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kamu. Dari sini lahir definisi cinta menurut Junaidi Al-Baghdadi. Apa itu? Kata Junaidi Al-Baghdadi, merasa sedikit seberapapun yang kita berikan, merasa banyak sekecil apapun yang kita terima, itu cinta. Jadi kalau kita menerima sedikit tapi banyak sekali sama kita terima kasih sekali, meskipun sedikit kita terima kasih luar biasa. Tapi kalau yang kita berikan sebanyak apapun kita tidak sombong, tetap saja merasa sedikit, itu cinta itu. Kayak gini, wardo ridho bima qasamallah, dengan apa yang Allah bagikan laka kepadamu. Pokoknya diterima dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang banyak. Dan ini kan oleh kita sebetulnya dilatih dalam khutbah itu kan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, uncountable kan. Berapa kali kita mendengar tiap subuh nikmat itu begitu banyak, ada uncountable yang tidak bisa dihitung. Surat Ibrahim itu la tuhsuha, itu benar. Jadi kita ngomong gitu supaya latihan kita menerima dengan pemberian Allah itu sekecil apapun kita terima dengan bahagia. Itu cinta itu. Nah, kalau bisa begitu, takun agnanas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, maksudnya paling cukup. Kaya di sini kaya hati, kalau goni itu kaya hati. Kalau kaya harta itu sarwalah namanya, sarwalah. Kalau agnanas itu sekaya-kaya artinya tidak butuh. Jadi spiritual sifatnya. Merasa tidak butuh. Tidak terlalu butuh. Itu agnanas. Ini sampai sini aja, cukup. Dua ya. Jadi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, addi, tunaikanlah ma apa saja iftaradha yang iftaradallah yang Allah pardukan alaika atasmu. Wajtanib takun dulu ya. Takun maka kamu akan menjadi badan nas, orang yang hamba yang paling baik, paling baik. Jadi dengan menunaikan yang fardu jadi hamba yang paling baik. Wajtanib maharimallah, jauhilah apa-apa yang Allah haramkan. Takun azhadan nas, kamu akan menjadi orang paling zuhud, orang yang menjalani hidup suci itu menjaga yang haram. Kalau sudah yang haram bisa belajar meninggali yang subhat, yang remeng-remeng, yang yang makruh. Takun badan nas, kamu akan menjadi hamba yang takun azhadan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling zuhud. Wardo, dan ridholah bima qasamallah, dengan apa yang Allah bagikan laka padamu. Takun, kamu akan menjadi agnan nas, sekaya-kaya manusia. Ini bisa, kalau orang bisa ridho dengan apapun yang Allah berikan, itu bisa dipastikan tenang hidupnya itu. Hidup itu tidak tenang kalau kita tidak puas dengan yang Allah berikan itu. Apalagi membandingkan dengan orang ngedumel, ya Allah padahal saya itu sudah salat tahajud kok rezeki saya begini aja. Itu namanya komplain. Komplain ngeresuloh, komplain itu ciri orang tidak sabar, ciri orang tidak cinta, bahkan ciri orang enggak iman. Enggak sabar, enggak cinta, enggak iman. Dan yang rugi kita sendiri kan sakit. Itu ada 3 poin. Kalau ditambah 3 poin jadi 6 poin tuh. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.